dalam pengontrolan kualitasnya ini harus hati-hati, dilihat apakah dengan melakukan kontrol itu dapat merusak ataukah tidak pada kualitas barang itu sendiri jika perkontrolan dilakukan terlalu sering, seperti itu. Nah, untuk tipe yang ketiga adalah tipe C. Tipe C ini adalah proses produksi atau yang assembling ya, yang namanya pemasangan atau perakitan. Jadi ini ada untuk perusahaan-perusahaan perakitan, misalnya saja perakitan televisi, radio, atau perakitan mobil. Jadi dia itu proses produksi, jenis produksinya itu tergantung dari jenis-jenis perakitan yang akan dia lakukan, seperti itu. Nah, untuk yang tipe D sendiri, ini adalah perusahaan yang dilengkapi dengan peralatan produksi full otomatis. Jadi, semua pengontrolannya, semua pelaksanaannya ini didominasi oleh mesin. Itu namanya tipe D. Itu. Dan tipe E sendiri, ini adalah perusahaan non manufacture ya, untuk perusahaan jasa. Jadi di sini perbedaannya dengan yang lainnya, dia adalah pengukuran kualitasnya ini berdasarkan pada pelayanannya. Jadi ini kan nggak nyata kan istilahnya, nggak ada produk yang bisa kita lihat, tapi bagaimana pelayanan dan respon konsumen, seperti itu. Dan ini mungkin akan teman-teman pelajari, ataukah sudah atau belum, saya sedikit kurang mengerti ya di UTI nanti ada sendiri namanya ilmu perilaku konsumen. Jadi teman-teman kayak survei pasar gitu, survei gimana pelayanan saya, cukup memesan apa tidak, seperti itu. Itu nanti akan dipelajari lebih dalam lagi pada ilmu perilaku konsumen. Lanjut ya. Selanjutnya ini adalah yang keempat. Masih yang keempat ini adalah jenis proses berdasarkan penyusunan penjadwalan proses. Jadi ini dibedakan dari penjadwalannya. Teman-teman bagaimana menyusun sebuah layout itu berdasarkan penjadwalannya masing-masing. Gitu. Jadi penjadwalan prosesnya didasarkan pada per unit, ataukah teman-teman per unit masih ingat ya, ini nyambung ke modul kemarin itu, modul sebelumnya. Per unit ini misalnya teman-teman mau buat jembatan. Jadi hitungannya kan per unit kan. Satu aja, produknya satu, karena jembatan itu yang jadi. Atau produksinya per kelompok, teman-teman maunya misalnya per kelompok, kayak teman-teman mau bikin perusahaan kayak pembangunan perumahan, itu kan dihitung berdasarkan jumlah rumah yang harus dibangun, jadi per kelompoknya. Atau produksinya massal. Nah, massal ini misal ya kayak biasanya aja, misalnya teman-teman mau produksi kayak produksi mie instan atau produksi tekstil atau garment gitu kan, banyak sekali itu langsung secara massal dia produksinya. Untuk selanjutnya ini adalah yang kelima, berdasar jenis-jenis proses berdasarkan manajemen prosesnya. Di sini manajemen proses ditekankan lebih dulu ya. Manajemen proses itu dibagi jadi dua, yaitu volume proses, bisa volumenya besar, tinggi, sedang atau rendah, atau variannya. Varian ini adalah jenis ya, jenis atau variasinya. Atau kalau kata ekonominya diversifikasi produknya bagaimana, apakah tinggi, sedang, ataukah rendah, seperti itu. Nah, dari kedua ini ada empat jenis sebenarnya di sini. Ada 4 jenis fokus yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan dengan fokus produk. Dia biasanya itu memiliki volume yang tinggi. Jadi dia tuh memproduksi dengan jumlah yang banyak, tapi variasinya rendah, tapi macam-macam sedikit. Contohnya aja pabrik kaca, pabrik timah, pabrik bola, ini pabrik lampu ya. Itu kan dia produksinya banyak, jumlahnya banyak, cuma nggak bervariasi ya, itu aja baraknya, seperti itu. Itu adalah fokus pada produk. Sedangkan yang kedua adalah fokus proses. Ini misalkan ini dia memiliki volume yang rendah, sedikit, hasil produk akhirnya itu sedikit, tapi variasinya tinggi. Contohnya bank, rumah sakit, restoran. Jadi mereka ini sebenarnya nggak sebanyak perusahaan garment atau tekstil, produksinya sedikit istilahnya. Kenapa saya bilang di sini restoran sedikit ya, paling hanya beberapa jenis makanan, tapi mereka bervariasi banyak sekali. Dia nggak, volumenya tuh nggak jual sampai bertonton atau beratus-ratus piring atau beratus-ratus porsi gitu ya, tapi banyak macam-macamnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah proses repetitif.
Di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki volume yang sedang dan variasinya pun sedang, seperti itu. Biasanya ini pada perusahaan-perusahaan elektronik ya. Elektronik tuh mereka seperti itu biasanya. Volumenya mereka juga nggak terlalu banyak produksinya, tapi variasinya pun nggak sebanyak kalau misalnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan garment, baju gitu ya, fashion. Banyak banget kan variasinya itu fashion, seperti itu. Nah, yang keempat adalah custom massa. Ini adalah perusahaan di mana dia itu mempunyai volume yang tinggi dengan variasi yang tinggi. Nah, di sini apa sih misalnya? Misalnya aja di sini saya contohkan adalah perusahaan jasanya itu berupa provider. Jadi dia itu selalu memberikan apa yang dibutuhkan konsumen, selalu mengupgrade produk-produknya. Mungkin sekarang dulu cuma bisa SMS, telepon, sekarang ada MMS, naik lagi ada voicemail, naik lagi nanti ada kayak yang lebih baru lagi ada BB ya, ada chat, ada line lah, ada web chat lah, semuanya. Jadi apa yang dibutuhin konsumen itu dia selalu tambahkan. Jadi variasinya itu akan semakin tinggi, seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silahkan ditanya di chatnya ya, bisa langsung ditanyakan di situ, diketik saja untuk teman-teman yang kurang sedikit mengerti. Nah, dari sini kita udah selesai modul untuk kegiatan belajar 1. Dan kita akan langsung pada kegiatan belajar 2 nih, yang seperti janji saya ini akan lebih sering menghitung. Mungkin teman-teman bisa membuka modul 2 nya, modul 3 pada kegiatan belajar 2. Ada halaman 3.17 ya, kita mulai dari situ, dari awal situ. Itu kan sekali banyak hitungan. Pada perencanaan proses ini digunakan untuk kita itu bisa membuat sebuah proses produksi dengan baik dan tepat, tentunya akhir tadi yang saya bilang, agar perusahaan itu tidak rugi. Dimana kalau ini tidak direncanakan, ternyata apa yang kita lakukan missing atau misalnya tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau ternyata tidak tepat dengan sasaran, atau tidak sama dengan kondisi pasar, maka perusahaan sendiri pasti akan rugi. Disinilah pentingnya namanya sebuah perencanaan ya, planning. Ini kan manajemen dan produksi, jadi ini adalah planning. Pentingnya sebuah planning pada proses produksi. Jadi ilmu manajemennya yang dulu ngambil di semester 1 dibuka lagi dan kita terapkan lebih dalam lagi pada manajemen produksi ini. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang pertama di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman. Yang pertama adalah batas produksi minimal. Kita perlu tahu berapa sih batas produksi minimal kita. Yang kedua adalah persoalan beli atau buat komponen produk. Misalnya perusahaan itu mau buat sebuah contohnya aja, dia mau buat ciki gitu deh, ciki ya, snack. Nah, bungkusnya ini kira-kira mending saya beli dari perusahaan lain ataukah saya buat sendiri, seperti itu. Atau dia mau buat perusahaan elektronik gitu, nah komponen-komponennya itu saya perlu buat seluruhnya sendiri ataukah saya membeli saja dari perusahaan lain, lebih menguntungkan yang mana. Nah, kita akan pelajari pada nomor 2 ini. Yang ketiga adalah jika rugi, nah produksi ini akan diproduksi terus atau dihentikan. Jadi kita mempunyai beberapa produk kan di sini. Jika salah satu produk kita rugi atau salah satu jenis produk kita rugi, apakah kita akan stop, nggak produksi lagi, ataukah masih akan kita teruskan? Nah, kita akan pelajari dan tentukan di bagian yang ketiga ini. Sedangkan yang keempat, jika ada sebuah teknologi baru, apakah kita tuh ikut-ikutan ganti, kayak di-upgrade juga, update nih yang baru, apakah tetap yang lama walaupun kita dibilang gaptek, istilahnya kita masih pakai teknologi lama tapi masih bermanfaat bagi perusahaan kita. Ini akan kita pelajari untuk poin yang keempatnya. Saya mulai dengan yang pertama ya. Ini semuanya masih di tempat kan, masih belum tidur toh, baru jam 9, masih sore kan ini. Oke deh Mbak Rita. Nanti silakan dilihat dilihat itunya ya, modulnya ya. Jangan kantuk. Ini kita mau menghitung malam ini. Kita mau menghitung sekali dengan penuh hitungan. Nah, ini yang pertama adalah kita masuk
ke poin pertama, yaitu menentukan jumlah produksi minimal. Nah, ini kita bisa menghitungnya gimana sih Bu? Mbak, caranya menentukan jumlah produksi minimal itu ada namanya analisis break even point, atau di buku teman-teman itu namanya analisis impas. Tapi di ekonomi biasanya kita menggunakan istilah BEP di Indonesia ya, atau break even point. Jadi teman-teman bisa lebih familiar dengan istilah ini. Ini istilah yang sangat akan sering kita gunakan nantinya. Seperti itu, namanya break even point. Nah, apa sih variabel-variabel atau misalnya apa sih data-data yang dibutuhkan untuk break even point itu? Yang pertama, kita butuh namanya harga jual per unit. Ingat ya, per unit di sini bukan, jadi kita bukan harga jual keseluruhan produk, tapi per unitnya berapa, per satuan produknya berapa, seperti itu. Yang kedua, kita butuh yang namanya biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ya, di sini biaya tetap. Ini adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada kegiatan atau jumlah produksi. Jadi, berapapun produksinya yang akan kita produksi, biayanya tetap sama. Itu yang namanya biaya tetap. Nah, tapi sini perlu ditekankan, ini produksinya ini juga nggak semata-mata kita mau awalnya. Misalnya di sini kan ada tulisan ya, ini ya, biaya sewa gudang contohnya, atau biaya-biaya penyusutan. Misalnya kita sewa gudang, satu gudang sewa gudang sebulan 1 juta dengan kapasitas penyimpanan 10 ton. Jadi batas maksimal kita produk kita adalah 10 ton. Berapapun produknya, pokoknya di bawah 10 ton, biayanya tetap 1 juta, nggak berubah-ubah. Tapi ketika produk kita mungkin kita tambah lagi dengan 2 ton, dengan 20 ton, nah pastinya nggak cukup kan gudangnya, itu baru nanti ditambahkan. Jadi biaya ini juga ada tempo, waktu, dan kapasitasnya ya, biaya tetap ini. Seperti itu. Jadi dilihat ini biaya yang tidak akan pernah berubah. Jadi gitu, biaya tetap terus, dia konstan terus biayanya seperti itu. Mau banyak produksinya, mau sedikit, tetap dia. Dan yang kedua, ini namanya biaya variabel. Nah, ini adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas produksi. Jadi mau produksi misalnya produksi 5 ton, ya biayanya 5 juta gitu. Terus 10 ton, ya biayanya 10 juta. Jadi dia ini akan berubah-berubah sesuai dengan jumlah produksi yang kita lakukan. Itu namanya biaya variabel. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi pada BEP ini sendiri. Rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi marginal income atau MI. Kita singkat MI ya. Loh, ini apa Bu, Mbak MI, Mbak? Kok aneh banget ini kayaknya nih. Nah, MI sendiri ini bahasa Indonesia ini adalah kontribusi margin, di mana MI ini dapat kita hitung dengan harga jual per unit. Tadi ini harga jual per unit ya, dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit. Jadi ini rumusnya. Oh, dikurangi. Ya. Oh ya, maaf. Jadi saya yang ngantuk ini ya. Tulis saya dikurangi, bacanya dibagi. Ya, dikurangi. Ya, Mbak Rita, terima kasih. Terima kasih untuk pembenarannya, karena kata-kata saya di sini ya. Saya ulangi lagi, marginal income atau kontribusi margin ini rumusnya harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Oke, semuanya dari sini mengerti ya? Cuma ngafalin rumus ini aja, sama konsep dasarnya ini jangan sampai hilang ya, ini ya, untuk variabel yang dibutuhkan, apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel, semua harus dipegang konsepnya ini. Jadi biar nanti nggak bingung ke belakangnya. Oke, kita lanjut, masih di bab yang masih di poin yang sama. Ini contoh ya. Contohnya saya ambilkan di buku teman-teman semua. Jadi kalian bisa langsung mencocokkannya. Untuk contoh ini, sini ada pada halaman 3.17 ya. Teman-teman bisa baca di situ, bisa lihat apakah tulisan saya benar atau salah. Teman-teman bisa mengoreksi. Nggak cuma Mbak Rita aja ya, teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya ada yang tulisan saya yang salah atau saya salah pengucapan, bisa mengoreksi saya. Untuk yang contohnya di sini, misalnya diketahui harga jual produk itu 2.500 per unit. Terus dengan biaya tetap sebesar 100 juta rupiah dan biaya variabel 1.700.000 per unit.
Jadi ini yang per unit